Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kami takzimi, para sepuh, pinispuh, tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga dan instansi pemerintahan maupun ormas, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau kata Ustadz Abdul Somad juga yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada waktu pagi yang penuh berkah ini. Kita dihimpun di rumahnya yang mulia, di tempat yang teduh dan syahdu ini. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Satu nukilan dari preambul muqaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi kita menunjukkan pemahaman para founding fathers, para bapak bangsa tentang hakikat perjuangan kita sebagai bangsa. Pertama-tama adalah atas berkat rahmat Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak bisa merenungkan sejarah bangsa-bangsa yang mengalami penjajahan. Betapa atas berkat rahmat Allah hari ini kita merdeka menjadi negeri muslim terbesar di dunia. Karena terjajah itu tidak selalu berakhir seperti yang kita alami. Merdeka seperti negara Republik Indonesia. Tetapi lihatlah benua Amerika dari utara sampai selatan, yang nun besar, luas, kaya. Para sejarawan mendiskusikan bahwa sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Amerigo Vespucci, dan para penjelajah dari Eropa lainnya yang akhirnya dari penjelajah menjadi penjajah, jumlah orang asli Amerika, penduduk asli Amerika, asli pakai short, itu diperkirakan berjumlah pada tahun 1490
itu antara 50 sampai 110 juta orang menghuni benua Amerika dari ujung utara sampai selatan. Yang orangnya secara salah kaprah disebut sebagai orang Indian. Jumlahnya sebelum kedatangan para penjelajah dari Eropa 50 sampai 110 juta orang kira-kira. Di mana mereka sekarang lenyap, musnah, menghilang. Kalaupun tidak menghilang sosok-sosoknya, masih tersisa di Amerika Selatan, mereka berasimilasi, tetapi hilang bahasanya, hilang budayanya, hilang sebagai penduduk negeri-negeri itu. Karena hari ini benua Amerika dari utara sampai selatan dihuni oleh para penjajahnya, dengan negara yang diproklamasikan oleh para penjajahnya, dengan bahasa yang dituturkan para penjajahnya, dengan penduduk yang kulitnya berwarna seperti para penjajahnya. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Argentina, Peru, dan sebagainya. Itu semuanya bicara dari utara bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Membentang dari utara sampai selatan. Maka betapa bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sunda masih ada, Jawa masih ada, Banjar masih ada, Bugis masih ada, Minang masih ada, Batak masih ada, Aceh masih ada, Lampung masih ada, Palembang masih ada, Komering masih ada. Suku-suku di Papua, suku-suku di Maluku, orang Waju, orang Bojo, orang Samawa, orang Sasak, orang Madura, orang Tondano, orang Minahasa, orang Dayak masih bertahan sampai hari ini atas berkat rahmat Allah. Di negeri tetangga kita namanya Australia, satu benua. Sebelum tahun 1700-an, sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, maka orang aborigin jumlahnya diperkirakan antara 8 sampai 20 juta orang menghuni benua Australia. Hari ini mereka tersisa 50 ribuan saja. Itu pun dilindungi dengan undang-undang konservasi indigenous people, suku asli. Siapa yang memerintah negara Australia? Siapa yang kita sebut warga negara Australia? Kulitnya, kulit penjajahnya semua. Bahasanya, bahasa penjajahnya semua. Suku bangsanya, suku bangsa penjajahnya. Atas berkat rahmat Allah, Nusantara kita masih bertahan. Karena apa? Atas berkat rahmat Allah, Islam hadir di Nusantara kita sejak abad pertama Hijriyah. Lewat penelitian Kiai Haji Ahmad Baso, adanya komunitas-komunitas yang disebut sebagai Tashi. Orang-orang Muslim di pantai barat dan pantai timur Sumatera yang membentuk komunitas-komunitas Islam sejak tahun 600-an akhir alias abad ke-7 Masehi. Bahkan catatan tertuanya menunjukkan masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu
Maharaja Sri Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya sampai menulis sebuah surat yang kemudian diterima oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Islam hadir dan kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat, masifikasi dakwah tepat 1 abad sebelum kedatangan para penjajah barat. Di Jawa Barat ini saja, misalnya kita ambil sebagai contoh, Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Nyimas Rara Santang berangkat berhaji ke Baitullah. Nyimas Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah bin Hud al-Masri dari Mesir dengan janji kepada Pangeran Walang Sungsang, kakaknya, nanti kalau mereka memiliki anak laki-laki akan dikirim balik ke Jawa untuk membantu uwaknya berdakwah. Maka lahirlah di Mesir Syarif Hidayatullah. Menuntut ilmu di Mesir dan bahkan menjadi murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang merupakan murid langsung Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari yang terkenal, penulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis-hadis hukum yang sangat kokoh. Lalu Syarif Hidayatullah menuju ke Haramain Asy-Syarifain Makkah dan Madinah. Setelah 20 tahun di Mesir, ditambah 10 tahun mengembara ilmu di kedua tanah suci, dia pun berlayar menuju ke Jawa. Mendarat di pelabuhan milik uwaknya di Muara Jati, Cirebon, kemudian sowan kepada uwaknya yang kemudian sudah bergelar Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Maka Syarif Hidayatullah berdakwah dengan gigih bersama tim yang sudah ada di sebelah timur bernama Majelis Sidang Para Wali yang berhimpun setiap malam Jumat Kliwon di Masjid Agung Demak. Jadi malam Jumat Kliwon itu malam berkumpul majelis para wali. Lalu oleh orang-orang kejawen dan penjajah diarahkan supaya menjadi malam yang seram. Dipropagandakan sebagai malam yang ngeri. Padahal itu adalah malam sidang para ulama, membahas persoalan dakwah di seluruh Nusantara. Bahkan Syarif Hidayatullah dengan bijaksana belum berkenan mengajar ilmu-ilmu dan kitab-kitab turas yang sangat dikuasainya dalam mazhab Syafi'i selama Maulana Ahmad Rahmatullah dari Ampel Denta Surabaya alias Sunan Ampel yang sepuh masih hidup. Baru sesudah Sunan Ampel wafat, salah satu di antara wali yang bertugas di wilayah Jawa bernama Raden Syahid Sunan Kalijaga datang ke Cirebon untuk bertalaki, berguru langsung, menimba ilmu dari kitab-kitab turas Islam kepada Maulana Syarif Hidayatullah, dan tempatnya tinggal selama bertalaki, berguru langsung itu masih ada sampai sekarang, namanya Desa Kalijaga. Sehingga wali ini kemudian juga dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Gurunya ini Maulana Syarif Hidayatullah nantinya akan disemayamkan ketika wafat di Gunung Jati. Maka setelah itu baru dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Di Jawa di era sebelumnya ada Maulana Malik Ibrahim dari Azerbaijan yang telah meletakkan sistem pertanian modern
dengan bendungan dan irigasi, mengairi sawah-sawah luas, menjawab persoalan kerajaan Majapahit yang sedang porak-poranda pertaniannya karena perang Paragreg sehingga terancam krisis pangan. Maka Maulana Malik Ibrahim menjadi yang menjawab persoalan kerajaan Majapahit dengan menyediakan panen beras 2 kali setahun. Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel mendirikan sekolah tata negara yang mendidik putra-putri dari para raja, pangeran, tumenggung, adipati, dan para bangsawan Majapahit secara umum, sehingga dakwah masuk ke kalangan istana. Maulana Usman Haji Al-Maqdisi dari Palestina menjadi instruktur militer di kerajaan Majapahit sehingga dakwah masuk ke kalangan tentara. Sampai kemudian 60 pasukan terbaik Majapahit yang dihadiahkan kepada Raja Kresna Kepakisan dari dalam Watu Ringgong di Gelgel Bali. 60 muslim ini adalah prajurit terbaik Majapahit yang kemudian menjadi Nyama Selam, Nyama Saudara Selam Islam, 60 muslim pertama di Pulau Bali di tahun 1470-an. Maulana Ishaq dengan kemampuan kedokterannya menyelesaikan persoalan wabah di ujung timur Pulau Jawa. Dan nantinya berputra Maulana Ainul Yaqin yang menjadi guru para raja Nusantara dari Aceh sampai Maluku. Satu demi satu. Para ulama ini berkiprah dengan luar biasa, menjadikan negeri ini dihuni oleh kaum muslimin yang menerima agama Islam dengan sukarela dan penuh semangat. Sehingga abad berikutnya ketika imperialisme dan kolonialisme tiba di Nusantara kita, semangat Islam yang memperkenalkan jihad fisabilillah, membela tanah air dan bangsa, membela agama, membela umat hadir, maka umat Islamlah yang memiliki kepedulian untuk berjuang melawan penjajah. Pada tahun 1511, Portugis mencaplok Bandar Malaka, pelabuhan penting yang dimiliki oleh Kesultanan Islam Malaka yang menjadi transito rempah-rempah terpenting pada zaman itu. Maka yang sigap untuk menghadapi Portugis sang kolonialis adalah kekuatan umat Islam. Pangeran Fathi Yunus alias Adipati Unus dari Jepara, menantu Raden Patah sekaligus menantu Sunan Gunung Jati, bergerak dengan ratusan kapal dan ribuan tentara menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Dan Islam sekali lagi membuktikan sebagai kekuatan menyatukan melampaui batas-batas geografis dan batas-batas administrasi politik. Bersama armada Pangeran Fathi Yunus alias Pati Unus bergabung pula kapal-kapal Bugis, kapal-kapal dagang dari Tuban dan Gresik, kapal-kapal milik Cirebon dan Banten, kapal-kapal milik Palembang, Banjar, Jambi, Aceh, dan bala tentaranya bersatu padu di bawah komando Pangeran Fathi Yunus dari Jepara. Mereka berasal dari berbagai kerajaan dan kesultanan juga kekuasaan, tetapi disatukan oleh Islam untuk menghadapi imperialisme
Portugis pada saat itu. Sampai 2 kali Pangeran Fathi Yunus menggempur Malaka, hingga di gempuran kedua pada tahun 1521 beliau mengalami luka yang sangat parah, sehingga kemudian akhirnya gugur sebagai bunga syuhada. Perjuangan itu tidak berhenti. Seorang ulama dari negeri Pasai kembali dari tanah suci, tiba di negerinya Pasai, dia melihat benteng Portugis yang besar dan mengibarkan bendera salib. Maka dia tidak sudi untuk berlabuh di Pasai. Dia teruskan kapalnya berlayar ke timur hingga tiba di Jepara dan kemudian menghadap ke Demak. Ulama Pasai ini bernama Fadlullah Han. Dalam lidah Portugis disebut Valetehan. Nanti dia dinikahkan dengan kedua janda Pangeran Fathi Yunus, Ratu Mas binti Raden Patah dan Ratu Ayu binti Sunan Gunung Jati. Tidak lama kemudian dia harus langsung bertugas ke garis depan, berjihad fi sabilillah. Apa yang harus dihadapinya? Portugis yang sudah hendak menduduki Sunda Kalapa. Raja Samiam dari Pajajaran menawarkan kepada Portugis untuk membangun pangkalan dagang dan tentaranya di Sunda Kelapa. Inilah para raja yang belum beragama Islam senyatanya lebih memilih bekerja sama dengan para penjajah asing, sementara yang punya kepedulian untuk membela tanah airnya adalah Islam dan kaum muslimin. Sehingga Fadlullah Han bergerak bersama kekuatan dari Banten dan Cirebon menggempur kedudukan Portugis di Sunda Kelapa. Jadilah bulan Juni 1527 sebagai Fatham Mubina, kemenangan yang gilang gemilang bagi kaum muslimin mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sejak itu Fadlullah Han namanya diganti oleh Sultan Trenggono sebagai Fathahillah atau Fathullah. Maka kalau kita baca nisannya yang ada di samping makam Sunan Gunung Jati selaku mertuanya, terbaca Tubagus Pasai Fathullah alias Fathahillah. Ini baru awal. Bagaimana kemudian atas berkat rahmat Allah bangkitlah para mujahid di seluruh Nusantara kita dengan perlawanan tak henti-henti kepada para penjajah. Dari generasi Pati Unus dan Fathahillah ke generasi Ali Mughayat Syah dari Aceh, ke generasi Babulah Datu Syah dan Hairun Jamil dari Ternate, ke generasi Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram, ke generasi Iskandar Muda dari Aceh, ke generasi Hasanuddin dari Gua Tallo di Makassar, ke generasi Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, dan terus lahir generasi berikutnya tanpa henti, satu demi satu muncul atas berkat rahmat Allah mengobarkan panji jihad di seluruh Nusantara kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin kalau pendidikan sejarah selama ini mengajari kita Indonesia 350 tahun dijajah, saya koreksi sedikit menjadi Indonesia 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Nusantara kita bukan 350 tahun dijajah, melainkan 4 abad berjuang melawan penjajahan.
Karena kalau dijajah seharusnya kayak Amerika. Jawanya habis, Sundanya habis, tinggal bule-bule penghuni pulau-pulau. Karena kalau dijajah harusnya seperti Australia. Kepala negaranya Ratu Inggris. Status pemimpin di wilayahnya gubernur jenderal. Mewakili Ratu Inggris. Dengan Perdana Menteri mengangkat sumpah jabatan setia kepada Ratu Inggris. Itu dijajah. Tapi Nusantara kita bangga dengan 4 abad berjihad melawan penjajahan. Dari generasi ke generasi, tak putus-putus. Dari daerah satu ke daerah yang lain, tak henti-henti. Patah tumbuh, hilang berganti, mati satu, tumbuh 1000. Itu atas berkat rahmat Allah yang pertama. Yang kedua, atas berkat rahmat Allah pula. Karena jihad begitu subur, maka demikian pula darah para syuhada, darah para mujahid menyirami bumi pertiwi Indonesia. Sehingga apa yang terjadi ayah dan bunda sekalian? Bumi pertiwi Indonesia ini berkah. Bumi pertiwi Indonesia ini subur. Dan bumi pertiwi Indonesia ini menautkan, menyatukan satu dengan yang lain. Disirami roh jihad yang sama, disirami darah para syuhada, maka kita mengalami fenomena aneh. Atas berkat rahmat Allah. Kalau negara-negara lain yang habis dijajah, itu penjajahnya pergi, dia berubah menjadi negara-negara yang lebih kecil daripada asal muasalnya. Yugoslavia kini berubah menjadi Serbia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, dan lain sebagainya. Kesultanan Turki Utsmaniyah ketika kalah di dalam Perang Dunia Pertama tahun 1918, maka wilayah-wilayahnya di Timur Tengah dibagi-bagi oleh para penjajahnya. Aljazair diambil Prancis, Libya diambil Italia, Mesir diambil Inggris, Suriah dan Lebanon diambil Prancis, Palestina dan Transjordania diambil Inggris. Begitu seterusnya sampai dataran Irak dan semenanjung Arab, semuanya dibagi-bagi di antara para penjajah. Maka Bapak Ibu bisa melihat di dalam peta batas-batas di antara negara-negara tersebut bentuknya garis lurus-lurus. Kenapa? Karena baginya di peta, di garis. Kamu sini, aku sini. Kamu situ, aku sini. Dan hari ini negara-negara itu semuanya yang berbahasa satu, bahasa Arab, berbangsa satu, bangsa Arab, beragama satu, dinul Islam, begitu sulit untuk bersatu. Bahkan melihat saudara yang sangat dekat dengan mereka, Palestina dizalimi oleh penjajah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Nusantara kita atas berkat rahmat Allah, begitu penjajahnya terusir, 77 kesultanan sepakat menyatukan diri lebur dalam satu negara, Indonesia. Berbagai pemerintahan kecil, kedatuan-kedatuan, kepala desa merdeka, semuanya bersatu padu menjadi Indonesia atas berkat rahmat Allah. Itulah yang terjadi pada negeri kita. Menjadi Indonesia 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa,
lebih dari 2000 rumpun bahasa. Dahsyat sekali bisa bersatu dan menyatu. Atas berkat rahmat Allah pula kita tidak pernah ditinggalkan oleh para ulama. Dari abad ke abad, zaman ke zaman, ulama membersamai perjuangan umara. Pada masa Fath Yunus dan Fatahillah, dewan para wali bersidang menyemangati jihad, menggerak umat dalam perjuangan. Ketika Goa Tallo bangkit melawan VOC, Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari, ulama besar yang menjadi saudara angkat Sultan Hasanuddin, berjihad, berjuang mengobarkan semangat rakyat Goa dan Tallo. Ketika Sultan Hasanuddin dipaksa menyerah, benteng Somba Opu jatuh dan perjanjian Bongaya ditandatangani, Syekh Yusuf berlayar ke Banten, menjumpai Sultan Ageng Tirtayasa, memberikan dukungan, menyemangati dan berjihad lagi melawan VOC. Belanda pun menangkapnya dan membuangnya ke Ceylon atau Sri Lanka. Di Sri Lanka yang waktu itu pelabuhannya menjadi transit orang-orang yang berangkat dan pulang haji, dia tetap bicara, menitip pesan dan bahkan menulis surat untuk raja-raja di Nusantara menyemangati mereka berjihad. Maka Syekh Yusuf dibuang lebih jauh ke Cape Town, Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan tetap mengajar, berdakwah, berjuang melawan penjajahan sampai akhir hayatnya. Maka Nelson Mandela, pemimpin Afrika pada zamannya, menggelarinya sebagai manusia terbesar dalam sejarah Afrika. Syekh Yusuf dari Nusantara. Di abad berikutnya ada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani mengirim surat-surat penyemangat jihad kepada para raja Nusantara. Di tahun 1772, suratnya yang ditangkap basah Belanda sebelum sampai kepada para penerimanya, yaitu Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono I, Raja Surakarta Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkunegoro I dari Surakarta. Surat itu ketika diterjemahkan ke bahasa Belanda membuat Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra tidak bisa tidur berhari-hari. Karena surat-surat itu berisi seruan jihad kepada para pemimpin keturunan Mataram. Dan Syekh Abdus Somad menulis surat itu lebih-lebih lagi kepada para pemimpin yang lain di bumi Melayu, di Minangkabau, di Semenanjung, sampai di Maluku dan Nusa Tenggara. Surat-surat yang beliau tulis untuk menjadi penyemangat para umara berjuang melawan penjajah itu dikumpulkan dalam satu buku naskah yang berjudul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Kalimatil wa Karamatil Mujahidin. Nasihat orang Islam dan pengingat orang beriman tentang keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid. Dalam satu jalur ilmu, sanad ilmu, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani digantikan oleh Syekh Dawud Al-Fatani
Syekh Daud Al-Fatani pada zaman berikutnya digantikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Digantikan pula oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Diteruskan pula oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi. Diteruskan pula oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Menjadi ulama-ulama di Masjidil Haram, dan seruan jihad mereka selalu terdengar sampai ke Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki murid-murid tidak ada yang luka, insyaallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid dari Kauman Yogyakarta, namanya Muhammad Darwis, yang cerdas dan cendekia. Diajak diskusi selalu yang paling terkemuka. Mengingatkan Syekh Ahmad Khatib pada gurunya yang bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka Muhammad Darwis diganti nama sebelum pulang menjadi Ahmad Dahlan dari Kauman Yogyakarta. Ahmad Dahlan berlangganan pula majalah Tafsir Al-Manar yang diterbitkan Sayyid Muhammad Rashid Ridha di Mesir. Makin luas wawasannya tentang dunia Islam. Pulang ke Kauman Yogyakarta, merintis pengajian-pengajian sesuai dengan ayat-ayat Quran yang dibahas. Ada pengajian wal fajri di Karangkajen. Ada pengajian wal asri di Wirobrajang. Ada pengajian al-ma'un di Kauman. Ada pengajian al-ikhwan di Kota Gede. Dan banyak pengajian-pengajian lain yang diasuh beliau. Di pengajian wal asri, beliau mengajak mereka berjuang untuk Islam. Maka rame-rame para juragannya berwakaf menjadi tanah wakaf luas yang di kemudian hari menjadi kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di tengahnya ada lapangan yang sampai hari ini masih disebut lapangan sepak bola asri dari pengajian wal asri. Ketika UMY pindah ke kampus yang lebih luas di Ring Road Barat, wakaf pengajian wal asri kemudian diabadikan menjadi rumah sakit dengan nama Asri Medical Center. Pengajian Al-Ma'un karena pengajiannya diselenggarakan di rumah seorang tokoh bernama Pak Mangun. Maka dipilih materi pengajian surah Al-Ma'un. Bertanyalah para jamaah yang isinya para juragan batik, Kiai, kenapa pengajiannya Al-Ma'un terus, nggak ganti-ganti surat yang lain? Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan karena Al-Ma'un belum kita amalkan. Karena teguran itu malam itu mereka mengumpulkan wakaf. Wakaf itu diberi nama PKO, penolong kesengsaraan OMOM, yang menjadi cikal bakal PKU Muhammadiyah yang hari ini memiliki ratusan rumah sakit dan klinik. Masih abadi wakafnya pengajian Al-Ma'un menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah di kota Yogyakarta di Jalan Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendatangi sekolah-sekolah Belanda, menanyakan adakah murid beragama Islam di sini? Ada, Kiai. Kalau begitu saya mendaftar menjadi guru yang mengajar agama Islam. Tapi kami tidak ada budget untuk menggaji Anda, Kiai, sebagai guru agama. Saya tidak minta bayaran, saya hanya minta jam pelajaran. Masuk pula beliau ke sekolahnya milik Budi Utomo, berkenalan dengan Dr. Wahidin Sudirahusodo.
dokter, saya mau ngajar agama. Silahkan Kiai. Akhirnya beliau menemukan seorang guru yang sangat paham metode pendidikan modern. Namanya Raden Mas Suwarti Suryaningrat. Beliau minta bantu saya Dek Suwarti bikin sekolah untuk Muhammadiyah. Suwarti Suryaningrat membantu Ki Haji Ahmad Dahlan menyusun sekolah awal Muhammadiyah. Pakai bangku, pakai kursi, pakai meja. Sehingga gara-gara itu Kiai Ahmad Dahlan dijuluki Kiai Kafir. Kenapa? Karena ikut-ikutan orang kafir. Dulu pendidikan Islam itu duduk lesehan di bawah, santri nyimak juga lesehan. Ini kok pakai meja, pakai kursi kayak sekolah Belanda, menyerupai orang kafir, maka Kiai Ahmad Dahlan dibilang Kiai Kafir. Maju terus beliau, Suwarti Suryaningrat nantinya bahkan terinspirasi, akhirnya mendirikan perguruan taman siswa dan dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ahmad Dahlan namanya. Satu murid yang lain namanya Muhammad Hashim. Ketika datang tertarik belajar hadis kepada Syekh Mahfud Tarmas, tapi juga menjadi murid Syekh Ahmad Khatib. Banyak berdiskusi, belajar ilmu. Pulang membuka kembali pengajian hadis yang sudah terhenti di berbagai pesantren hampir 1 abad sejak Pangeran Diponegoro ditangkap. Karena begitu Pangeran Diponegoro ditangkap, semua pesantren yang mengajar tafsir, yang mengajar fikih yang lengkap sampai fikih jihad, yang mengajar hadis, itu diberangus. Yang disisakan hanya pesantren yang mengajarkan zikir-zikir. Hiduplah pengajian Sahih Bukhari di Jombang, Jawa Timur. Sehingga untuk menyatukan kekuatan para ulama, 1926 digagas oleh murid beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Berdirilah kemudian Nahdlatul Ulama. Berkiprahnya Nahdlatul Ulama sempat menimbulkan gesekan dengan kaum Islam modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, menginisiasi berdirinya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI ini lalu menjadi cikal bakal dari Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang bergabung ke dalamnya semua partai dan semua ormas Islam, menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia. Ketika Jepang datang, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari memfatwakan haram hukumnya melakukan seikere dalam bentuk gerakan sujud ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Haram hukumnya seikere. Beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang. Ketika kemudian menyongsong kemerdekaan, beliau pada tanggal 25 Oktober 1945 menyikapi mendaratnya pasukan sekutu yang sangat besar jumlahnya di Surabaya, dibonceng oleh Netherlands Indies Civil Administration alias NICA Belanda yang hendak kembali menjajah. Beliau memfatwakan pada 25 Oktober 1945 wajib ain, fardu ain hukumnya bagi setiap muslim yang sanggup mengangkat senjata untuk berjihad membela kemerdekaan dari wilayah yang dikuasai musuh dalam jarak yang belum memperbolehkan qashar dalam sholat. Wajib ain dan menjadi wajib kifayah bagi kaum yang berada di luar batas wajib ain itu. Maka berduyun-duyunlah pemuda, santri,
barisan Hizbullah, barisan Sabilillah bergabung ke Surabaya, diagitasi oleh pidatonya seorang pemuda santri bernama Bung Tomo yang menerikan kalimat takbir Allahu Akbar dari RRI Surabaya. Akibatnya dahsyat. Fatwa Hasyim Asy'ari yang disebut resolusi jihad digaungkan kembali dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta, sehingga Kedaulatan Rakyat menurunkan tajuk berjudul 60 million kaum muslimin siap berjihad mempertahankan kemerdekaan. 60 million, 60 juta kaum muslimin. Jumlah penduduk Indonesia saat itu memang 60 juta. Siap berjihad mempertahankan kemerdekaan. Gara-gara itu pemuda Surabaya yang bersemangat berhasil sampai menewaskan 2 jenderal dari tentara Inggris, yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi dan Brigadir Jenderal Guy-Luder Simon. 2 jenderal mati dalam seminggu di Surabaya. Inggris shock karena selama Perang Dunia Kedua, baik di medan Eropa maupun medan pertempuran Pasifik, tidak terjadi sesuatu separah itu. Masa kehilangan 2 jenderal dalam waktu seminggu di Surabaya? Ini bahkan membuat yang namanya pasukan divisi British India Muslim mogok, desersi, tidak mau berperang dengan gerilyawan Indonesia. Kenapa? Karena para pejuang Indonesia meneriakkan takbir, sementara mereka divisi British Muslim India itu beragama Islam. Pemimpin desersi yang ogah perang dengan Indonesia dari pasukan British Muslim India ini namanya Ziaul Haq. Yang Ziaul Haq yang berperang di Surabaya tahun 45 lalu mimpin desersi ini di tahun 1970-an 80-an akan menjadi Presiden Republik Islam Pakistan, Presiden Ziaul Haq. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, atas berkat rahmat Allah. Satu murid lagi namanya HK, Haji Abdul Karim Amrullah, pulang dari Tanah Suci mendirikan Sumatera Tawalib. Dari Sumatera Tawalib dia mendidik kader-kader ulama yang mumpuni dan kokoh yang disebar ke berbagai penjuru Sumatera dan bahkan seluruh Nusantara untuk menjadi dai-dai Islam yang tangguh. Murid Syekh Ahmad Khatib atas berkat rahmat Allah. HK yang kemudian dikenal sebagai Haji Rasul adalah ayahanda dari Hamka, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Murid yang lain lagi unik karena murid yang ini tidak bisa bahasa Arab. Dia seorang wedono, pembantu bupati di Klejo Madiun, namanya Umar Said. Umar Said nekat berangkat berhaji, yang artinya harus keluar dari dinas Belanda sesuai dengan Stadsblad 1902 yang melarang semua pegawai Hindia Belanda, para pejabat pemerintah sampai para raja dan sultan dilarang berhaji. Dia nekat sampai harus cekcok dengan mertuanya dan mengembalikan istrinya ke rumah mertua. Suharsikin pada saat itu. Umar Said nekat berangkat haji di Jeddah, ketemu dengan seorang penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah. Nama penerjemah ini Mashhudul Haq. Mashhudul Haq ini ternyata keponakan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, maka dia pun diperkenalkan kepada pamannya, ngobrol asyik, berdiskusi hingga ke pokok-pokok persoalan umat Islam dan soal-soal kemerdekaan. Pulanglah Umar Said
Masyhudul Haq akan menyusul 2 tahun kemudian pulang pula ke Nusantara. Masyhudul Haq kelak akan dikenal dengan nama sederhananya Haji Agus Salim. Dan Umar Said disambut oleh Haji Saman Hudi di Semarang, diserai organisasinya. Dek, Syarikat Islam kami dirikan sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam, maka jadikanlah dia wasilah perjuangan untuk memerdekakan umat, memerdekakan bangsa. Umar Said mengambil alih kepemimpinan Syarikat Islam, memimpinnya dari pusatnya di Surabaya. Dan Umar Said dalam beberapa tahun berhasil melipatkan anggotanya, sehingga tahun 1919 anggota Syarikat Islam diperkirakan mencapai 2,3 juta anggota aktif. Padahal penduduk Indonesia baru 40-an juta. 2,3 juta anggota aktif. Yang dengan anggota aktif itu dia terus mencerdaskan dengan semboyan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat dalam perjuangan. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat di dalam perjuangan. Umar Said kemudian dikenal dengan nama belakangnya Cokro Aminoto, yang oleh Belanda disebut sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, yang oleh penduduk di pedesaan disebut Ratu Adil Cokro Aminoto, yang oleh penduduk perkotaan dan para bangsawan digelari Yang Utama Cokro Aminoto. Yang pidato-pidato Pak Cokro dihadiri ribuan hingga puluhan ribu orang di desa-desa maupun kota-kota, membuat Belanda was-was. Bahkan di sidang Volksraad Dewan Rakyat, Cokro Aminoto orang pertama yang di dalam pidatonya menyebut kata self-bestur, pemerintahan mandiri. Maka bangsa Indonesia yang telah memiliki keutamaannya, terdidik, cerdas, pandai dalam ilmu, dan segala, dia punya hak untuk memerintah dirinya sendiri, lepas dari penjajahan dan campur tangan bangsa asing yang dikatakan Pak Cokro. Maka Pak Cokro disebut bukan hanya bapak bangsa, tetapi guru bangsa. Di rumah Pak Cokro ngekos orang-orang penting, antara lain Soekarno yang nasionalis, Agus Salim yang Islamis, dan bahkan yang lebih kuat asar keislamannya, seperti Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, juga bahkan yang komunis seperti Muso, Alimin, Semaun, Darsono. Pak Cokro terus mendidik kader-kadernya untuk berjuang demi bangsa. Murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, atas berkat rahmat Allah. Maka atas berkat rahmat Allah pula, ketika Syekh Ahmad Khatib menjadi jalur yang luar biasa bagi tersemainya kemerdekaan, jalur lain adalah dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani kepada muridnya Syekh Daud Al-Fatani, kepada murid-muridnya yang dari Minangkabau, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, mengobarkan perlawanan
dalam perang Padri di Sumatera Barat, dari kepemimpinan Tuanku Nan Renceh sampai nanti Tuanku Rau, dan disusul oleh Malim Basa, Peto Syarif, Muhammad Syahab, Tuanku Imam Bonjol. Sementara di Jawa, Imam Abdul Harif bersama putranya Muslim Muhammad Khalifah tumbuh menjadi ulama, membangun jejaring ulama, mendampingi Pangeran Diponegoro dalam perang Sabil, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran Islam di seluruh Nusantara. Maka pecahlah pada tahun 1825 sampai 1830 perang Diponegoro. 5 tahun berperang, 20 juta gulden dihabiskan Belanda. Artinya 10 tahun pendapatan dari seluruh negeri-negeri jajahan di Hindia Barat maupun Timur, di seluruh wilayah Amerika seperti Suriname dan lain sebagainya, Afrika seperti Afrika Selatan dan lain sebagainya, sampai ke Jawa dan seluruh kepulauan, juga Pulau Formosa di Taiwan. Semua yang dikuasai Belanda itu hasilnya 2 juta gulden per tahun. Sehingga untuk memerangi Diponegoro selama 5 tahun, Belanda menghabiskan pendapatan 10 tahun dari wilayah jajahan. Belanda bangkrut, Belgia merdeka, dan bangkrutnya Belanda diikuti oleh tanam paksa yang dipaksakan oleh Belanda kepada rakyat di Priangan nanam kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jawa nanam tebu, di tempat lain kina, di tempat lain teh, di tempat lain cengkeh, di tempat lain berbagai-bagai. Dipaksa sehingga 40 tahun tanam paksa sampai tahun 1870 Belanda mendapatkan kekayaan 870 juta gulden, sehingga menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar pada zaman itu. Maka muncullah kemudian suara oposisi, politik etis dijalankan, didirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit untuk pribumi meski terbatas pada para bangsawan. Stovia di Batavia, sekolah dokter Jawa, maupun Teknik Hook School di Bandung, Cikal Bakal, ITB, menjadi tempat di mana anak priai dan bangsawan bisa sekolah. Dari merekalah muncul generasi kebangkitan nasional. Cipto Mangunkusumo, Suwarti Suryaningrat yang menulis Als ik en Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Kalimat penuh satir, sindiran kepada Belanda yang merayakan kemerdekaannya dari penjajahan Spanyol, tapi justru menjajah Nusantara. Maka dari situ lahir generasi kemerdekaan bangsa atas berkat rahmat Allah. Inilah yang kita lihat dari kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai Islam, nilai jihad, nilai perjuangan, nilai kemerdekaan, seperti yang kemudian termaktub dalam preambul atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah. Jazakallahu khairan. Saya kembalikan kepada MC Kang Daan kesayangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.